Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Gumilang Agung. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bersilaturahim walaupun jarak jauh seperti ini ya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya punya tema yaitu tentang strategi menjaga diri agar tetap tenang ya, meski saat ini kita mungkin ada yang sedang diuji dengan ujian yang sangat berat gitu ya. Tapi gimana cara mengatasinya agar kita tetap tenang? Karena dua perasaan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah tenang, yang kedua adalah selalu risau gundah gulana gitu ya. Orang yang tenang, yang merasa tenang, mungkin bukan berarti dia nggak punya masalah ya. Dalam hidupnya mereka punya banyak masalah, akan tetapi mereka bisa mengatasi hal itu sehingga mereka tidak terlihat seperti banyak masalah ya. Nah, ada juga yang kemudian orang yang selalu merasa gundah gelisah walaupun mungkin dia dalam hidupnya dia tidak punya masalah yang begitu berat. Nah, teman-teman sekalian, ini yang kemudian harus kita pelajari. Kok bisa ya seperti itu gitu. Maka dari itu untuk teman-teman semua, simak video ini sampai selesai. Saya akan sharing terkait dengan strategi menjaga diri agar tetap tenang walaupun saat ini kita sedang diuji dengan ujian yang sangat berat. Baik teman-teman sekalian, tips yang pertama adalah jaga pikiran kita agar senantiasa berpikir positif. Karena bisa jadi kita selalu gelisah, selalu merasa banyak masalah, pengennya marah-marah gitu ya. Karena kita selalu berpikir negatif ya. Apalagi misalnya ada seseorang yang memang kita anggap kayaknya dia nggak suka sama kita. Itu bermula dari pikiran kita yang tidak positif gitu ya. Pikiran kita selalu negatif melihat orang lain. Maka dari itu kita harus menjaga pikiran kita agar tetap positif. Walaupun memang banyak orang yang kemudian ngomongin kita, kemudian ngejelek-jelekin kita, ya nggak masalah, biarkan saja. Karena setiap masalah yang kita hadapi itu tidak akan pernah selesai ketika kita selalu berpikir negatif ya. Dan orang lain menganggap kita buruk, kemudian ngomongin, biarin, itu jadikan sebagai pembersih dosa kita gitulah ya. Karena setiap orang lain ngomongin kita, itu dosa kita akan terkikis dan akan mereka dapatkan dosa itu sendiri gitu kan. Biarkan saja gitu kan. Itu yang pertama. Jadi intinya kita harus senantiasa menjaga pikiran kita agar tetap positif, berpikir positif terhadap kehidupan kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap orang yang care dengan kita ataupun yang selalu nyinyir melihat kita. Biarkan saja gitu kan. Dengan pikiran positif, insya Allah kita akan lebih happy dalam menjalani kehidupan ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Kemudian tips yang kedua adalah ingatkan diri kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan menambahkan nikmatnya. Kalimatnya pasti, jadi jangan pernah meragukan gitu ya. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Jadi ketika kita merasa gundah, gelisah, kemudian pengen marah-marah bawaannya, kemudian selalu negatif terhadap orang lain, maka kembalikan kepada Allah ya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur terhadap apa yang sudah kita terima hari ini, bersyukur kepada fisik kita yang masih sempurna, kesehatan yang masih sempurna, itu yang perlu disyukuri oleh kita ya. Walaupun di luar sana mungkin ada yang ngomongin kita dan lain sebagainya, dan masalah-masalah, mungkin masalah berat kemudian menimpa kita, bahkan kalau memang mungkin teman-teman gak punya masalah, apalagi gitu ya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah yaitu akan menambahkan nikmat kepada kita. Jadi untuk teman-teman semua, mulai dari saat ini kita kembalikan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan tetap menjaga pikiran kita agar tetap positif. Oke teman-teman sekalian, kemudian tips yang ketiga adalah jaga diri kita dari penyakit hati. Nah ini yang kemudian sering terjadi kepada diri seseorang ya kan. Kalau sudah ada penyakit hati dalam diri kita, maka sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena sumber masalah itu sebenarnya ada di dalam hati kita ya. Bisa jadi orang tidak tidak ngomongin kita, tidak menjelek-jelekan kita, tapi kalau hati kita kemudian
punya penyakit hati ya, iri, dengki dan lain sebagainya, tetangga beli mobil baru kita iri gitu kan, kemudian tetangga naik jabatan sedikit kita iri, punya uang banyak kita iri dan lain sebagainya. Maka ketika itu yang terjadi dalam hidup kita, dalam hati kita terdapat penyakit hati, maka kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Jadi untuk teman-teman semua, pesan saya adalah kita mulai belajar hilangkan penyakit hati dalam diri kita agar senantiasa kita selalu bahagia dalam hidup ini. Oke teman-teman sekalian, kemudian yang keempat ya, kita harus senantiasa duduk bareng bersama orang-orang yang senantiasa menurut kita hatinya sejuk gitu ya. Mungkin dengan guru-guru kita, dengan para kiai dan lain sebagainya, dengan orang-orang soleh. Biasanya mereka memiliki nasihat-nasihat yang akan menyejukkan hati kita. Ketika hati kita merasa tidak tenang gitu ya, setidaknya kita bisa mendengarkan nasihat dari mereka sehingga kita kembali sejuk hatinya. Berkumpul dengan orang-orang yang hatinya sejuk ini insya Allah akan membuat hati kita sejuk juga ya, akan mengalirkan energi positifnya kepada kita semuanya. Setidaknya kita bisa belajar dari kehidupan mereka, kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat mereka sehingga kita juga energinya terbawa positif. Oke teman-teman sekalian, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini kita harus memperbanyak istirahat karena mungkin saja emosi itu akan hadir ya ketika kita lelah. Karena ketika kita kondisi kita, fisik kita capek, kemudian pikiran kita juga lelah, maka kita akan lebih mudah untuk mengalirkan emosi. Maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu memang istirahat itu cepat, kemudian bangunnya juga cepat. Jadi istirahatnya kalau sudah masuk waktu istirahat kita harus istirahat, jangan kemudian bergadang dan lain sebagainya. Karena kondisi tubuh kita yang capek, pikiran kita lelah, ketika ada sedikit saja yang kemudian mempengaruhi emosi kita keluar, maka akan cepat keluar gitu kan. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga istirahat kita. Tapi kemudian kita juga harus senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah ya kan. Ketika kita cepat istirahat tujuannya adalah supaya kita bangun lebih awal, dan kemudian setelah bangun lebih awal harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Jadi intinya ketika hati kita mulai merasa tidak tenang, apalagi kita memiliki masalah yang berat, selalu emosi bawaannya ya kan, pengen marah-marah dan lain sebagainya, maka kuncinya adalah yang pertama tadi, jaga pikiran kita, selalu senantiasa bersyukur kepada Allah, hilangkan penyakit hati yang ada dalam diri kita, sampai kemudian perbanyak istirahat. Insya Allah ketika amalan ini kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita, kita setidaknya akan lebih ringan untuk menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Gumilang Agung, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gumilang Agung, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.